Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Fitri Aini Afra Azhari dari Kanwil DJP 3, diamanahi untuk mensosialisasikan ketentuan perubahan Undang-Undang Pajak Daerah Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, pemberitaan mengenai disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi topik hangat di tengah-tengah kita. Pada tanggal 5 Oktober 2020 kemarin, DPR telah secara resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan Undang-Undang ini akan berlaku pada 2 November 2020 mendatang. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, apa sih Omnibus Law itu? Bagaimana? Ada yang bisa berpendapat? Iya, benar. Omnibus Law diambil dari kata omnibus yang artinya untuk semuanya dan law yang artinya hukum. Jadi Omnibus Law itu adalah hukum untuk semuanya. Maksudnya apa? Jadi beberapa peraturan itu disatukan menjadi satu undang-undang agar lebih sederhana dan pengaturannya tidak berbelit-belit. Tujuannya apa? Untuk memaksimalkan investasi salah satunya. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat beberapa aspek yang disederhanakan seperti ketenagakerjaan, perpajakan, dan lainnya. Nah, untuk perpajakan sendiri terdapat 4 daftar undang-undang perpajakan yang disesuaikan. Yang pertama, perubahan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau Undang-Undang KUP. Yang kedua, yaitu perubahan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPH. Yang ketiga, perubahan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Undang-Undang PPN dan PPNBM. Nah, yang keempat yaitu perubahan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah atau Undang-Undang PDRD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 pokok perubahan yang ada di dalam Undang-Undang PDRD ini. Pokok perubahan yang pertama yaitu mengurangi jenis pungutan daerah dalam retribusi perizinan tertentu. Nah, pada pokok perubahan pertama ini terdapat ketentuan yang menghapus jenis retribusi gangguan dari retribusi perizinan tertentu dan menghapus ketentuan pasal 144 tentang objek retribusi gangguan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pelaku usaha di daerah kabupaten, kota, dan provinsi gitu agar berkurang beban usahanya akibat dihapuskannya pungutan ini. Kemudian pokok perubahan yang kedua yaitu penambahan pasal 156A dan 156B dalam Undang-Undang Pajak Daerah Retribusi Daerah tentang program fiskal nasional untuk mendorong investasi. Nah, untuk pasal 156A sendiri itu berisi bahwa kepala daerah itu dapat mengubah tarif pajak dan retribusi melalui penetapan tarif yang berlaku secara nasional. Yang kedua, pengawasan dan evaluasi terhadap peran kebijakan PDRD yang dianggap menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Nah, yang pasal 156B itu berisi tentang kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan atau sanksinya. Jadi pada peraturan ini, penambahan peraturan ini benar-benar ditujukan untuk mendorong investasi di daerah. Jadi kepala daerah diberi semacam kewenangan untuk menentukan besaran tarif pajak, pemberian insentif kepada pelaku usaha di sana agar program investasi ini dapat bertumbuh di daerah tersebut. Kemudian pokok perubahan yang ketiga yaitu penambahan ayat 5A dalam pasal 157 Undang-Undang PDRD, yaitu tentang evaluasi peraturan daerah terkait PDRD oleh Kementerian Keuangan. Jadi di ayat 5A ini
Menteri Dalam Negeri atau Mendagri dalam melakukan rancangan peraturan Perda untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan Undang-Undang PDRD, kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Jadi di sini Mendagri pada saat kepala daerah mengusulkan perubahan undang-undang, jadi diusulkan ke Kemendagri, kemudian Kemendagri ini akan melakukan penyesuaian dengan aturan yang lebih tinggi, apakah itu sudah sesuai atau malah berlawanan dengan aturan yang lebih tinggi begitu. Kemudian Kemendagri akan berkoordinasi bersama Menteri Keuangan yang melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional, apakah ini telah sesuai dan satu arah dengan kebijakan fiskal nasional yang telah dirancang oleh Kementerian Keuangan begitu. Kemudian pokok perubahan yang keempat yaitu mengenai perubahan pada pasal 158 Undang-Undang PDRD tentang proses evaluasi atas peraturan daerah yang telah ditetapkan. Nah, di dalam perubahan pada pasal 158 ini terdapat 6 aspek. Yang pertama, Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur atau wali kota atau bupati disampaikan kepada Mendagri dan Menteri Keuangan paling lama 7 hari ditetapkan untuk dilakukan evaluasi. Jadi paling lama 7 hari setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi. Jadi misal hari ini telah ditetapkan undang-undang baru, maka maksimal 7 hari setelah hari ini atau 1 minggu kemudian itu harus dilakukan evaluasi oleh Mendagri dan Kementerian Keuangan. Kemudian aspek yang kedua, Mendagri dan Menkyu melakukan evaluasi peraturan daerah, provinsi atau kabupaten atau kota tentang PDRD. Jadi kemudian aturan itu akan dievaluasi dan dilakukan pengujian dengan undang-undang yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional yang telah dirancang oleh Kementerian Keuangan. Kemudian aspek yang ketiga itu dalam hal hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum, dengan peraturan yang lebih tinggi dan atau kebijakan fiskal nasional. Jadi Menteri Keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Perda dimaksud kepada Mendagri. Jadi kalau bertentangan, Menteri Keuangan mengusulkan kepada Mendagri untuk dilakukan perubahan pada aturan tersebut. Jadi harus harus klik ya antara Mendagri, Menteri Keuangan dan kepala daerah begitu. Kemudian yang keempat, penyampaian rekomendasi perubahan Perda oleh Menkyu kepada Mendagri dilakukan paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal diterimanya Perda. Jadi jika Menkyu ingin mengusulkan untuk dilakukan perubahan kepada Mendagri, jadi perubahan itu dilakukan paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal diterimanya Perda. Kemudian yang kelima, berdasarkan rekomendasi perubahan Perda yang disampaikan oleh Menkyu, Mendagri memerintahkan gubernur atau wali kota untuk melakukan perubahan Perda dalam waktu 15 hari kerja. Jadi setelah Menkyu mengusulkan perubahan kepada Mendagri, kemudian Mendagri menyampaikan kepada kepala daerah untuk melakukan perubahan atas peraturan tersebut paling lama dalam waktu 15 hari kerja. Begitu. Nah, yang keenam, jika dalam 15 hari kerja tersebut kepala daerah tidak melakukan perubahan, maka Mendagri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri Keuangan. Jadi jika dalam 15 hari tersebut kepala daerah tidak segera melakukan perubahan seperti yang diinginkan Menteri Keuangan, maka akan diberikan sanksi kepada daerah tersebut gitu. Nah, pokok perubahan yang kelima yaitu penambahan pasal 159 dan penambahan pasal 159A Undang-Undang PDRD tentang sanksi terhadap Perda yang melanggar ketentuan evaluasi rancangan Perda dan Perda yang telah ditetapkan. Jadi pemerintah daerah itu akan dikenai sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil apabila melakukan pelanggaran rancangan Perda provinsi dan kabupaten atau kotanya itu tidak disampaikan kepada Mendagri dan Menkyu untuk dilakukan evaluasi. Jadi kalau kepala daerah tidak menyampaikan peraturannya itu kepada Mendagri dan Menteri Keuangan untuk dilakukan evaluasi, maka daerah tersebut akan mendapatkan sanksi
gitu. Yang kedua, sanksi yang diberikan apabila perda yang telah ditetapkan dan perlu dilakukan perubahan berdasarkan rekomendasi dari Menkyu perlu diubah segera oleh gubernur, bupati, wali kota dalam waktu 15 hari kerja. Jadi seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya, jika dalam 15 hari tersebut pemerintah daerah tidak melakukan perubahan atas usulan yang diusulkan oleh Menteri Keuangan, maka dalam 15 hari kerja tersebut sudah lewat, maka akan diberikan sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil untuk daerah tersebut. Nah, baik, jadi tadi itu adalah pokok perubahan Undang-Undang PDRD dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Atau ada tanggapan mengenai slide yang telah saya presentasikan sebelumnya? Bagaimana? Oke, baik, tadi sudah saya presentasikan, kemudian pertanyaan juga sudah dijawab, juga sepertinya tidak ada yang perlu didiskusikan lagi. Maka sebelum saya menutup sosialisasi pada pagi hari ini, ada satu quotes yang ingin saya sampaikan, yaitu taxes are not always bad news, read on to find out. Jadi pagi itu bukan selalu berita buruk, baca untuk mengetahuinya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan ucap sehingga menyakiti perasaan hadir yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.